Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Suci pada mata pelajaran kimia kelas 10. Nah, anak-anak, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah melalui dan metode daring, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan apa itu stoikiometri. Nah, yang kedua, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan apa itu stoikiometri. Baik anak-anak, kita masuk ke materi. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa kita akan membahas mengenai stoikiometri. Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu stoikiometri? Stoikiometri merupakan cabang dari ilmu. Begini anak-anak, ilustrasinya. Ilmu kimia itu mempelajari tentang peristiwa kimia, baik itu reaksi maupun hasil reaksi. Misalnya pembakaran etanol menjadi karbon dioksida dan uap air. Namun keterangan ini belum cukup untuk menggambarkan hubungan berapa jumlah pereaksi dan hasil reaksi yang ada. Nah, maka dari itu bidang kimia mempelajari aspek kuantitatif unsur dalam suatu senyawa, disebut stoikiometri. Nah, stoikiometri ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata stoicheon atau unsur dan metrein yang artinya mengukur. Nah, jadi dalam stoikiometri ini dilakukan perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif suatu zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, dari dasar dari stoikiometri ini menghasilkan beberapa hukum-hukum dasar dalam ilmu kimia. Di antaranya yaitu ada 4 hukum dasar persenyawaan kimia. Yang pertama, hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh tokoh Lavoisier pada tahun 1774. Kemudian ada hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust pada tahun 1799. Kemudian yang ketiga ada hukum kelipatan perbandingan yang dikemukakan oleh Dalton pada tahun 1803. Kemudian ada hukum perbandingan timbal balik yang dikemukakan oleh Richter pada tahun 1792. Baik. Nah, dari kedua hukum terakhir itu berhasil disusun hukum perbandingan setara. Setelah orang berhasil menemukan cara mengukur volume gas yang didapatkan dari hukum penyatuan volume oleh Gay-Lussac pada tahun 1808. Next ya. Nah, kemudian apa itu hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier pada tahun 1783? Pada setiap reaksi kimia, massa zat-zat yang bereaksi adalah sama dengan massa dari produk atau hasil reaksi. Berarti massa zat-zat yang bereaksi sama dengan massa produk reaksi. Contohnya di sini ada ilustrasi dari hukum kekekalan massa, yaitu P ditambah Q menghasilkan R ditambah S.
massa P ditambah Q sama dengan massa R ditambah S. Oke, kita lanjut ilustrasikan ke contoh yang kedua. Misalnya unsur Mg, yaitu unsur magnesium, ditambah unsur Cl atau klor menghasilkan suatu senyawa MgCl. Nah, diketahui massa dari Mg itu 1 gram dan massa dari Cl 2,9 gram. Ketika keduanya sudah ditambahkan, maka akan menghasilkan dalam senyawa itu massanya berjumlah 3,9 gram. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Dari ilustrasi di atas, kita hanya menjumlahkan unsur yang ada di sebelah kiri. Nah, hasil akhirnya yang sebelah kanan juga harus sama jumlah massanya. Oke, lanjut ya. Kemudian hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap dari Proust. Setiap persenyawaan dibentuk oleh unsur-unsur yang bergabung dengan perbandingan massa yang tetap. Atau pada setiap reaksi kimia, massa zat yang bereaksi dengan jumlah tertentu atau zat lain selalu tetap. Misalnya H2O yaitu H berbanding O sama dengan 2. Air mengandung H sejumlah 11,11% dan oksigen 88,89%. Bagaimana maksud dari contoh soal ini? Yaitu dalam rumus senyawa H2O itu didapat perbandingan 1 berbanding 8. Berarti jumlah O itu 8 kali lipat dari jumlah H. Oke. Untuk selanjutnya